Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 6 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat 22a. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Cyrillus dari Alexandria pernah berkata, "Semua hal yang baik di dalam diri kita mengalir lewat Roh Kudus." Roh Kuduslah yang menyadarkan kita untuk memahami kasih Bapa dan Putra dan kasih kepada sesama manusia. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, "Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah." 1 Korintus 6 ayat 19. Ada satu hal keyakinan bahwa kalau Roh Allah ada di dalam diri setiap orang percaya, maka ia tidak akan berhenti mengasihi serta melayani Tuhan dan sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam surat Yohanes yang pertama, bab atau pasal 4 ayat 19 sampai dengan bab atau pasal 5 ayat 4, Yohanes mengajar tentang kasih. Allah begitu mengasihi kita. Karena kasihnya maka ia juga saling mengasihi sebagai sesama manusia. Kita berada di dalam Dia dan Dia berada di dalam kita. Pada hari ini ia menegaskan bahwa kita harus mengasihi Allah karena Allah terlebih dulu mengasihi kita. Konsekuensi dari mengasihi Allah adalah kita juga harus mengasihi sesama manusia, karena dengan mengasihi sesama, kita mengasihi Allah sendiri yang tidak kelihatan. Perintah yang ditawarkan Yohanes bagi komunitasnya adalah, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Saudara-saudari yang terkasih, konsep cinta kasih dalam pemikiran Yohanes adalah seperti ini. Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Sebagai jawaban pasti kita juga mengasihi Tuhan. Relasi kasih antara Allah dengan kita sebagai manusia dan kita sebagai manusia dengan Allah menjadi nyata dalam relasi kasih antara kita dengan sesama manusia yang lain. Allah yang tidak kelihatan mengasihi kita. Kita juga mengasihinya, maka cinta kasih harus menjadi nyata dalam kasih kepada sesama yang kelihatan. Kalau kita tidak mampu melakukannya, maka Yohanes mengatakan pembohong. Dengan kata lain, kasih harus kita teruskan kepada sesama kita. Saudara yang terkasih,
Logika kasih Yohanes ini membantu kita untuk melihat pribadi Yesus sebagai wujud kasih Allah bagi dunia. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa Yesus berhasil mengalahkan godaan iblis di padang gurun. Ia dipenuhi Roh Kudus dan mengajar di mana-mana, sehingga semua orang takjub dan memujinya. Kemudian ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Sebagai orang Yahudi dewasa, pada hari Sabat, ia mengikuti ibadat di dalam sinagoga. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya untuk dibacakan bunyinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Saudara-saudara yang terkasih, semua orang di dalam sinagoga sama-sama memandang Yesus dengan tatapan keheranan. Ia mengajar mereka, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Yesus memaparkan visi dan misinya dengan jelas sesuai apa yang sudah dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya. Ia sekaligus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Sebagai Mesias, ia adalah pemimpin spiritual bagi kaum papa dan miskin. Ia membuat banyak orang heran sehingga semua mata tertuju kepadanya. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk memahami betapa luhurnya kasih Allah bagi kita. Allah yang pertama mengasihi kita, maka kita pun menjawab kasih Allah dengan mengasihinya dan mengasihi sesama. Kita belajar dari Yesus wujud kasih Bapa yang datang ke dunia untuk mengasihi orang-orang miskin dengan kata-katanya, pembebasan kepada para tawanan, menyembuhkan mereka yang sakit dan yang tertindas dibebaskannya. Saudara yang terkasih, cinta kasih menjadi sempurna karena Roh Kudus sebagai roh cinta kasih menaungi kita. Mengasihilah seakan-akan hari ini adalah hari terakhir, dan jika hari esok tiba, kembalilah mengasihi. Roh Kudus dari Allah sudah ada pada diri kita dan memampukan kita untuk mengasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, mampukanlah aku untuk dapat mengasihi dengan tulus kepadamu dan juga kepada sesamaku. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.